Anak, makanya salah satu kemampuan berimajinasi itu adalah bengong. Makanya orang jangan sepelekan saat bengong. Melamun itu salah satu gambar imajinasi. Ya, makanya ada pelatihan di Finlandia itu bagaimana pelatihan melamun, training of daydream. Jadi pelatihan bengong. Ya, bapak-bapaknya dapat ide justru pas lagi bengong. Makanya muncul teori gravitasi pas Newton lagi bengong. Lagi bengong, tentu ya ini jatuh apel. Dan pas apel itu karena bengong dia punya imajinasi. Oh, ini muncul. Kan apa? Ya, isinya apa? Yang boleh kita wajibkan? Pornografi apa lagi? Gamenya. Tapi sebenarnya Dr. Donald Milton itu mengatakan banyak yang tidak sadar bahwa secara berlaku anak-anak kita itu sekarang dengan hadirnya sosmed dan berangkat ya, mereka akhirnya memposisikan diri jadi the king of world. Mereka bisa mengendalikan hidup orang dengan sebuah tombol yang ada di handphone. Nama tombolnya block, unfriend, left group, unfollow. Contoh, masuk ke WA, grupnya isinya spam, gak suka, pasti reset, left. Kemudian dia masuk yang namanya komen sesuatu, ada komen, gak suka, blok. Berteman dengan seseorang, komen, dia posting sesuatu, dia tersinggung, unfriend. Follow selebgram, ternyata berkasus, unfollow. Selalu dia merasa gue gak suka left, gak suka unfollow, gak suka blok. Perilaku inilah dibawa ke dunia nyata sehingga anak-anak kita terbiasa kalau gak suka left, kalau gak suka flight. Makanya kadang-kadang kalau anak zaman now baru masuk sekolah 2 minggu kita pindah. Mama gak mau pindah. Habis gurunya gak ganteng kayak ini mau yang ada kayak bobo. Kemarin kenal salah bobo juga nggak kenal ya. Yang merasa yang dia kuliah di Sudan dulu jadi pembina semua program hafiz pesantren. Ustaz, Ana konsultasi mantu. Ana ini dapat pegang santri, santri yang kami pegang udah selama SMP itu udah pindah sekolah 15 kali. Saya langsung ngomong 15 kali ya. Itu mah kalau saya dapat piring cantik itu. Nah, anak terima di sini sambil bapaknya bilang, tolong ya Ustaz, jaga ya anak saya supaya dia nggak kabur-kabur lagi. Saya capek banget pindah-pindah dia mulu. Anak terima. Seminggu awal mula perhatikan dia bisa beradaptasi, tapi dia ternyata punya teman sekamar yang beda banget. Dia introvert dan extrovert. Teman banyak ngomong, banyak cerita, dia nggak suka. Akhirnya pas hari itu baru duduk, dia habis sarapan, dia langsung ya kabur, langsung lapor bapaknya dan akhirnya apa? Punya mental flight. Ya, itulah yang terjadi. Kalau di sekolah karakter ini masuk dunia kerja sama, makanya jangan geger. Saya pernah ketemu salah satu tim HRD, dia tadi, Ustaz, saya kalau ada lulusan fresh graduate, dia CV-nya tebal, IPK-nya bagus sampai 48, mohon maaf saya tidak terima di kantor saya buang ke tempat sampah CV. Saya bilang gini loh, bukan itu bagus kualifikasinya, IPK-nya bagus, tinggi, ditambah, dia ini pengalamannya banyak. Padahal dia baru lulus, apa kata dia? Iya Ustaz, tapi itu bukan pengalaman kerja, itu pengalaman resign. Paham nggak? Iya. Ada fresh graduate lulus, baru kerja 2 bulan, masuk komen, ih bos gue ini fresh, berapa sih kita kerja lebih mudah sama sekolah, resign. Karena IPK yang bagus selamat kerja lagi, diterima dong. Kemudian baru 2 bulan, apaan sih teman gua toksik semuanya, susah gua resign. Karena IPK-nya bagus selamat kerja lagi, diterima dong. IPK-nya bagus. Apa yang terjadi? Dia bilang, apaan? Kejauhan banget dari rumah, ketuaan pun jalan.
kemudian lamar kerja lagi, ternyata langsung komedi, gajinya kecil banget, cuma bisa di 11 bulan. Dalam setahun dia profilnya 4 kali pengalaman di perusahaan yang berbeda. Kalau kita nggak ngerti tentang ilmu perkembangan dan psikologi, kita kan keren, setahun 4 perusahaan, mantap bro. No, itu bukan pengalaman kerja, pengalaman bisnis. Masuklah ke dunia pernikahan, mendapati pasangan tak sesuai harapan, cerai. Suami ngilangin tupperware, cerai. Tupperware yang kelihatan aja mau hilangkan, apalagi ikatan cita-cita. Gitu aja dari masalah itu. Hal-hal yang sepele akan jadi basic karakter mereka. Makanya berapa waktu belakangan saya banyak menerima curhatan, konsultasi, bahkan undangan kajian walaupun saya Ustaz, beberapa orang tua bikin dong kajian khusus kiat mencari mantu. Di bawah ada tas banget di sini. Ada kan isu sekarang itu. Kita Oh, tas yang punya aja. kita tuh menganggap kita kan yang paling kita khawatirin kan ada ini. Itu takut kalau anak saya dapat gay. Betul Bu, isu gay jangan remeh. Kelihatannya dia mungkin, ya saya nggak ingin kita jadi pamor. Nanti ada orang lulusan pesantren saya karena isu karena gini. Pertama, saya sendiri dapat data gini tahun 2023, bahkan di Pekanbaru, nanti beritanya searching di Google, itu di Pekanbaru sudah muncul grup WhatsApp anak SD bercinta sesama jenis. Astagfirullahaladzim. Cari beritanya tanggal 16 Juni di Republika 2023. Jauh dari kota besar Jakarta, Pekanbaru ada grup WhatsApp anak SD. Kebayangkan di Facebook, karena saya konsultan di lembaga komunitas peduli sahabat, itu di komunitas peduli sahabat itu kita menginvestigasi, bahkan mendapatkan di Facebook sudah ada jaringan santri dan judi. Membernya itu sampai Desember 2003 itu sekitar 7.000. Astagfirullahaladzim. Kita melihatnya apa? Aku khawatir. Kenapa? Anak kita bisa jadi salah satu targetnya. Karena gini, anak-anak yang dalam tanda kutip bakal jadi LGBT namanya SSA, Same Sex Attraction. Dan setiap gay itu punya kemampuan membaca ini. Dari mana saya tahu ya? Jadi saya ini dulu punya pengajian khusus gay dulu. Ya, tapi jangan suzon, saya normal ya. Ini di clear bahaya sebenarnya ini. Dulu ada 8G ngaji sama saya. Tapi pengajian cuma berlangsung 3 kali. Karena setelah itu pengajiannya saya bubarkan. Kenapa saya bubarkan? Karena setelah saya pikir mereka makin ngaji, baru makin akrab, makin jatuh cinta dan bahaya. Saya pikir ini kayaknya nggak pas. Saya bubarin dengan bilang gini, kalau sering ngaji datang ke saya. Atau minimal di kajian-kajian resmi saya berapa masjid. Kemudian saya mungkin di Masjid Agus Dalaba, di Al-Azhar, di Tawada, di UI waktu itu. Mereka mau datang. Kalau nggak datang personal, 8 orang setuju, 4 lagi marah, ngeblok saya. Kayaknya dia marah, emosi, nggak mau. Akhirnya ngeblok saya sampai sekarang. Yang 4 lagi mau datang sepekan sekali, awalnya sebulan sekali, sekarang cuma setahun sekali. Tapi dari situ saya banyak dapat pelajaran. Binan saya gay ini banyak memberitahu saya jaringan di Jakarta. Bahkan dia bilang hampir semua gay itu punya gaydar, Ustaz. Gaydar itu gay radar. Jadi dia bisa melihat orang langsung bisa bilang ini gay. Selama ini saya bahkan itu bohong, tapi dia bisa membuktikan. Buktinya gini. Dulu ada salah satu gay di Sukabumi, itu WA saya. Saya pengen sembuh, bantu saya seperti mana? Kamu tinggal di mana? Sukabumi. Kamu datang Bogor, naik kereta dari stasiun Bogor, turun stasiun Tebet. Dari Tebet, jalan 300 meter ada Apple Islam Center. Di sini saya ngajar bersama. Waktu itu saya berkhidmat di tempat Ustaz Bastian Nasir.
Saat saya janjian sama dia, datang pas azan zuhur, dia sudah hadir, tapi nggak kasih kabar saya. Jadi saya nggak tahu, karena saya belum pernah ketemu orangnya. Binan saya yang dia sudah hadir. Pada saat sholat zuhur, ternyata kami satu saf. Dan binan saya yang dia di sebelah kanan saya. Selesai salah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba binan saya kok saya Ustaz. 5 orang di sebelah kanan Ustaz, oh ini mau konsul. Bisa mendetek orang. Kerjaannya itu cuma office boy di perusahaan energi di daerah Jakarta. Ini kalau diceritakan HRD itu mau wawancarai orang lain, dia datang suruh masuk memberikan minuman, snack gitu. Saya tuh keluar wawancara berakhir, dipanggil lagi sama bosnya. Bosnya nanya, tadi yang saya wawancarai game kan? Dia langsung bilang, game pak. Langsung dicoret HRD. Bayangkan dia cuma office boy jadi konsultan HRD. Sebenarnya Oh, dipakai buat ini. apa perlu orangnya saya bawa kemari bapak-bapak ini? Hah? Gak usah panik pak, biasa aja. Yang panik kalau saya curiga. Aduh, jangan usah rahasia itu panik. Ya, jadi memang makanya kenapa kalau dia menjadi seorang guru dia bisa mendetek. Makanya kenapa kok dia bisa melakukan pelecehan sama anak lagi? Karena dia lihat tidak ada peluang di SSI. Nah, ada seorang ibu yang berkata, Pak, udah saya bilang, Bu, isu hari ini bukan tentang gay saja, tapi hari ini isu tentang laki-laki. Sudah itu sadar nggak? Isu laki-laki menggampang istrinya. Itu isu tentang minusnya laki-laki hari ini. Laki-laki itu pantang samanya menyakiti istri. Maka dalam hadis Nabi katakan, "Kama bil mati isman inama aini ama yang cukuplah seorang laki tidak akan berdosa jika dia membiarkan cuek terhadap anak dan istri yang cuek aja itu dosa. Apalagi menyakiti. Nah, di antara yang bilang ini adalah fitrah keuangan. Qawam itu dalam Al-Quran Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki adalah qawam bagi wanita karena Allah lebihkan di atas yang lainnya. Kalimat bima faddalallahu ini kata Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah bukti bahwa setiap laki-laki sudah dipilih setara kekuatan yang disebut al-qawam bil mauhibah, kekuatan yang bisa laki. Semua baik. Wah, yang laki-laki punya jawaban. Apa itu koam? Koam itu kata Muhammad Rashid Ridho dan Tafsir setiap Allah Baswa selalu peran laki-laki terhadap perempuan yang fungsinya adalah mengayomi, menjaga, melindungi. Artinya laki-laki punya jiwa koam, dia jiwanya itu ingin melindungi perempuan, menjaga. Walaupun dia adik, dia jalan sama kakaknya yang lebih dewasa dari dia otomatis ini dia jaga di sini jalanan otomatis. Makanya kalau ada laki-laki, kita banyak laki-laki, dia sama adik yang kasar yang perempuan, itu tanda sudah tercoreng ke laki-laki. Ditambah kalau dia laki-laki yang tidak punya jiwa kuat, dia akan selalu mencari kalau ada istri yang mandiri, ya, yang PCA B3 kan, maksudnya kamu istri yang kayak gitu. Dia selalu pengen, makanya saya tuh agak kaget ketika ada isu. Bukan isu, buat itu salah satu eksperimen di TikTok. Ada yang tanya gini, apa tipikal wanita idaman kamu yang istri? Satu cantik, seksi, bisa ngurus anak, bisa nyari duit, kemudian bisa bayar gaji, bisa bayar genteng, bisa langsung istri. Hebat banget. Tugasnya ngapain? Saya nemenin. Kalau istri kamu gak kerja gimana? Oh gak amat. Masa sih dia menyantai doang? Kalimat ini bagi saya membuktikan minus yang lahir. Pak, ini isu yang menurut saya sebenarnya ini. Jangan-jangan itu mantu kita. Kita punya perempuan, kita melihatkan. Kalau punya mantu yang bilang, lu mau kerja, mantu saya gini. Perempuan tidak jarang bekerja. Tapi kalau itu tuntutan, ini problem di pasangan lagi. Sampai dia merasa, lu mau enaknya, memang begitu perempuan. Allah muliakan. Kenapa sekarang ini jadi itu? Karena hilangnya jiwa koam. Nah itu kenapa? Nanti ada isu lagi tuh.
juga berkaitan dengan tidak punya mental untuk kuat. Makanya ini nanti akan kita bahas. Kenapa bisa muncul itu? Ya. Yang kedua adalah yang disebut dirasa lemah adalah adhafu ala syahwat, lemah menghadapi ujian syahwat, yaitu anak yang mudah tergoda, terprovokasi. Cirinya adalah anak-anak yang tidak bisa berkata tidak. Anak-anak yang mudah tergoda itu jawabannya klasik, terserah. Ya bukan terserah. Makanya jangan GR kalau kita lagi sholat tapi gak bisa nolak maksiat. Sehingga kalimat tauhid itu tidak cukup dengan mengatakan Allah sebagai Tuhan. Karena kalau menyebut Allah sebagai Tuhan, Abu Jahal, Abu Lahab itu sudah dianggap mukmin. Perhatikan dialog dalam Al-Quran. Man khalaqas samawati wal ardh. Siapa mencipta langit dan bumi? Mereka orang kafir berkata, "Wallah." Mereka mengatakan yang mencipta langit dan bumi adalah Allah. Pertanyaannya, kenapa mereka suka ya? Padahal mereka tahu Allah Tuhan. Karena mereka tidak bisa berkata tidak kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, kepada Tuhan. Makanya prinsip pertama kalimat tauhid, la ilaha illallah. La dulu. Tapi anak kita tidak bisa ngomong tidak. Dan ini dampaknya kemana-mana. Kemudian yang muncul anak perempuan kita hari ini. Dan bicara tentang anak laki-laki kita juga bicara perempuan juga miris, Pak. Baca data BKKBN tanggal 4 Agustus 2023. Berhubung itu hari baru saya tahu yang dilepaskan di Republika. Tadi cari BKKBN mengutip datanya hasil riset nasional. 60% anak perempuan di Indonesia umur 16 sampai 17 tahun tidak lagi perawat. Berapa tadi angkanya? Itu besar atau kecil? Besar banget. Dan kebayangkan 16 sampai 17 itu sekolahnya tingkat berapa? SMA. Data ini mau nggak mau kalau kita dianggap dipaksa benar. Data ini kesimpulannya ini. Datang ke sekolah terdekat di sini SMA yang kita sebut masuk ke kelasnya. Di kelas tersebut ada 4 siswa anak-anak ya. Dibagi 2 sekolah di perempuan. Data ini berarti mengatakan ini. Di sekolah itu 12 orang tidak tahu. Ini data nasional. Saya makanya enggak masa sih. Tapi sebuka peran saya. Bahkan terakhir saya baru 2 hari lalu diundang oleh Bupati Lingga, istrinya kebetulan nyanyi nomor handphone saya gara-gara podcast saya yang viral di TikTok. Dia nyanyi nomornya minta saya ngisi di Lingga atau Lingga. Pernah dengar nggak? Jangan. Kabupaten Lingga itu Motherland of Malay. Bundanya tanah Melayu. Pusat kerajaan Melayu pertama di Lingga. Itu dulu tergabung dengan Johor dan Singapura. Dia ada di bagian bawah di bagian panjang naik boat, naik kapal. Jadi di provinsi Kepri. Jadi saya terbang dulu ke Batam, dari Batam saya naik kapal cepat 2 jam dengan ombak yang tinggi. Kalau feri 4 jam. Nah, di situ saya datang. Saya mau nggak mau langsung terima curhatan Ibu Bupati dan nilainya di kota kami, bahkan tidak kalau di kota kita lihat ini pulau yang terpencil, orang jarang mendengar. Lihat bagaimana masyarakat sini sangat sederhana, ada ayam, tapi kita harus tahu di sini banyak anak-anak perempuan yang sudah jadi WPB, wanita perwakilan. Dan ini dipakai sama para pejabat. Saya harus menjawab sampai ke daerah yang jauh dari Jakarta. Saya buka saya lagi tahun 2022. Ibu bapak pernah dengar cerita banyak kasus gugatan dispensasi nikah. Jadi beberapa pengadilan agama yang gugatan yang menyebutkan banyaknya perempuan mengajukan dispensasi nikah. Kenapa dispensasi nikah? Karena belum cukup umur, karena umur pernikahan belum undang-undang minimal 19 tahun. Berarti belum cukup umur. Pertanyaannya, kenapa ibu anak mau mengajukan dispensasi nikah? Apakah mereka habis itu seminar motivasi nikah?
sehingga termotivasi? No, karena banyak yang ngambil di luar. Saya buka file saya lagi second floor tahun 2010, kontak mau saya dan sebagai itu sederhana cerita ini. Saya ini dulu setahun di jalanan melakukan riset survei. Dulu hobi saya nongkrong di 7-Eleven di Pancoran di Canggu. Sekarang menjadi distribusi motor karena sektor dan bangkrut. Jadi dulu saya anak sektor. Saya masuk klub sepeda fiksi, nama klubnya fiksi. Ya, saya jual sepeda di fiksi, sepeda fiksi. Ya, dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi di belakang ini daerah Blok. Dari pengalaman setahun itulah saya bisa bertemu dengan banyak perempuan anak ABG yang dulu lagi ngetren istilahnya cabai-cabian. Pernah dengar ya? Kalau cowok terong-terongan, ya kan? Kalau becok terong di cabai. Terong lagi. Tahu nggak? Cabai-cabai atau mereka ada dua kategori. Ada cabai merah, ada cabai hijau. Cabai merah itu anak ABG yang dulunya rela dijamah demi pansos. Tahu pansos? Panja sosial, maksudnya pengen keren. Bahasa mereka ini, gue sih apa-apa di GPI asal sama Nikola Saputra. Gue sih apa-apa di HBD asal sama anaknya Ahmad Dhani. Ibu lihat postingan TikTok yang sempat viral, pernah lihat ya? Waktu Jimmy BTS bikin konten, tiba-tiba sebagai besar dari netizen Indonesia komentar rapi dua Anda. Aku rela dapat benih dari kamu meski semalam. Itu anak kami, itu cabai merah. Makanya suatu hari tahun 2013 ada email masuk ke email saya itu, surat masuk ke email saya. Waktu itu saya belum punya WA sudah ada tapi saya belum pakai. Jadi pakai email. Ada yang masuk kayak gini, Assalamualaikum Kak Ustaz. Akhirnya Kak Ustaz, karena saya habis ceramah di Suwesena, terus dia punya nomor saya. Email saya, Kak, boleh nggak aku curhat? Aku tuh hamil. Aku dikeluarin dari sekolah. Yang hamil itu teman aku satu sekolah. Anaknya ganteng, keren, anak basket, pintar. Idaman banyak perempuan. Ya. Dan dia nggak dikeluarin. Ternyata bukan aku doang yang hamil, teman aku satu geng yang hamil juga dua orang. Sama laki sama. Pertanyaan aku sama kakak, yang lebih pantas jadi istrinya gimana? Ini pertanyaannya komplis banget kan? Saya sampai mikir, saya udah siap gambar cara obat gitu jadi gitu. Enggak, dia gambar ini kan aku duluan yang dicuri. Harusnya kan aku ya. Jadi dia begitu sama mereka, harusnya aku jadi suami istri. Sampai saya jawabnya ulama agak kacau terus lagi. Yakin kamu yang pertama dicuri. Dalam kegiatan ini kan pastinya dapat dari tidur lain-lain. Itu kan gimana? Itu cabai merah. Kalau cabai hijau motifnya ekonomi, asal disimpulkan, jadi BlackBerry dulu, sekarang iPhone, Android apa, Facebook atau Samsung yang terbaru, ya itu cabai ya. Setelah jadi cabai-cabai, mereka bermetamorfosis jadi jamur itu dijaga di bawah umur. Ya karena kan mereka bablas dipaksa nikah orang tuanya. Si cowok membrengsek baru 2 bulan diceraikan. Setelah anaknya lahir, si mantan gak bertanggung jawab. Si cewek ini bingung, siapa yang nafkahi? Akhirnya dia bermetamorfosis lagi jadi jagung bakar, jagung tanggung baru bakar. Ya, nggak usah dihafal, udah keluar dari CPNS. Jangan berpikir nanti tes UMN keluar pertandingan ada. Bisa agak khawatir, kenapa sih kita tadi cuma jagung bakar doang? Iya. Ini juga kenapa saya ingin bincang kepada para ayah. Kenapa yang terjadi? Saya diberikan rezeki bisa kuliah di Universiti Putra Malaysia bersama guru saya walaupun kami tidak lulus ya. Jurusannya Family Ekologi di Fakulti Human Ekologi. Kami dapat belajar dari Profesor Rumayat Johari, salah satu pakar di bidang Family Ekologi. Dari riset beliau, disitulah saya dapat gambaran kenapa butuhnya cabai-cabian dan sekarang banyak yang perawatan. Jawabannya sederhana.
anak perempuan yang gampang kena perawan karena nggak punya figur ayah. Ayah yang tak hadir sebagai the first love bagi anak perempuannya membuat anak perempuan ini gampang jatuh ke penjahat atau pelurahan lain. Dan anak perempuan sang ABG di antara kebutuhan psikisnya butuh perhatian. Wanita itu makhluk Allah yang butuh perhatian. Maka wanita kalau ada perhatian larinya ke mall. Kalau di mall ada perhatian. Dan itu perjalanannya. Udah ngisi apa? Kenapa wanita ke mall? Udah belum? Ngisi apa enggak? Dan boleh? Ya. Jadi ketika Bapak penjalan itu belajar Pak. Saya berapa kali ke luar negeri, diundang ke Inggris, ke Jerman, ke Australia, tiap tahun kan ada jadwal, ya makanya saya pergi kali tahun ke Australia. Nanti bulan Oktober bedanya kayak langit sama sumur. Bumi kan masih dekat ya, dia sama sumur. Apalagi kalau sumur pengoboran minyak, saya nggak ngomong gitu loh. Ini kan lagi cerita sedih kan, masa saya ngomongin itu gimana? Ustaz bisa nggak? Please, saya berbalik itu ditawarin, waktu saya ditawarin mahal. Jadi Ustaz sampai besok saya atau malam ini saya minta. Saya bayar orang bisa berapa pun saya hidup paling malas untuk apa Pak? Saya pengen bisa ngomong anak saya. Saya berdoa anak baca. Mungkin dia tahu dulu itu setahun. Pertama, saya paling malas dihargai seolah saya ini tukang beli kaya. Yang kedua adalah saya tersinggung. Kedua adalah saya paling malas nyampein pesan orang tua. Saya bukan tukang kos. Saya bilang. Tapi kita pasal saya mau waktu itu karena dulu saya penasaran beda lagi sama seperti gimana gitu ya. Yaudah lah kita boleh lepas itu. Akhirnya saya naik mobil mewah India dan akhirnya mobil saya tinggal. Belakangnya si rumahnya daerah Kemang. Pas banget saya datang tuh ada asap berkumandang, dibuka pintu gerbang ada security, masuk ke kami, langsung dibawa ke gazebo di belakang rumahnya. Itu ada kolam renang di gazebo sekali sama sholat. Sholat kita di punya kolam renang. Setelah sholat, saya diajak ngobrol di ruang tamu yang jendelanya
menghadap ke pintu gerbang. Jadi kita tahu pintu gerbang orang keluar kasus. Lagi ngobrol-ngobrol ringan, tiba-tiba pintu gerbang dibuka. Masuklah sebuah motor sporty, ada cowok pakai helm berpes, ada cewek bonceng pakai rok panjang tapi nggak pakai jilbab. Ya, dan saya lihat cewek ini tinggi sekali dan cantik. Saya bilang potensi akan ada ini. Dan begitu cowoknya buka helm, saya sontak istighfar. Astagfirullah. Benar juga ya. Ini mah di bawah standar SNI, Pak. Di bapak bagaimana kan? Tuhan usah lihat, usah lihat. Usah ngomong dari Tuhan benar-benar kan usah omongan. Itu dua anak ini, itu saking mesranya, itu jangan kita jalan aja di samping ruang kita itu ada garasi yang jalan satu satu belakang. Itu bapak pakai tangan, nggak ada sopan-sopannya tuh orang. Dia lewat aja. Bapak ini nggak marah, tapi nggak lama baru dia ngomong si cowok itu dari Jakarta. Kita lagi ngobrol dari maaf kok bapak ini kan ada. Ya kenapa? Enggak, tadi saya lupa dan Pak khawatir nggak ada orang. Sekali mau pamit kok anaknya sampai dia. Ya udah kan, bapaknya nggak suka kan? Dibawa lah sama si anak perempuan pulang lagi. Dipanggil lah, sini kamu sini. Saya duduk aja, duduk. Saya nggak merespon itu aja, dia anak itu. Kan tadi begini saya ngomong, bapak ini bertanya ini. Duduk, ada apa sih Bang? Duduk. Ada apa? Kamu bisa nggak sih pilih pacar yang bukannya bergerak ini? Bikin apa? Kamu tuh kan model, cantik. Kamu kan cantik, masa dapat itu kan ada yang lain? Ya, aku bilang, aku tahu itu ya. Aku tahu kayak rusak. Tapi Bapak harus tahu ya, dialah satu-satunya lelaki yang bisa menyanyikan lagu Adele dengan baik di depan. Saya tuh mau Adele itu siapa? Saya tahunya itu yang Mama Dede kan ada Adele. Saya kan bingung cari googling kan waktu itu pakai BlackBerry agak repot. Dapatlah Adele itu finalis Amerika nama British Idol. Waktu itu pas banget lagi nyanyi lagunya Someone Like You tahun 2011 tuh. Jadi kata cewek ini, Pak dia bisa main gitar, suaranya bagus, lagunya romantis. Semua cewek di kelas aku dan sekolahku banyak yang pengen jadi pacarnya. Dan aku yang dipilih Pak, aku paling beruntung Pak. Makanya kenapa dari sini saya bisa memahami kenapa ada anak yang mukanya hancur bisa nikah berkali-kali. Jangan usah bikin macam apa. Udah, salah. Nah, intinya gini ya. Intinya kalau mau jahat, jangan jahat. Tapi penjatuh ini deketin anak perempuan yang tidak dekat dengan bapak. Panggillah. Kenapa dia bisa menjalankan misalnya apa? Dia bisa membuat anak perempuan itu terkesima dengan perhatian, dengan cukup wajahmu mengalihkan dunia. Bapak kamu sudah angkot ya? Kok tahu? Soalnya kamu ngetem terus dia di aku. Kamu tahu nggak bedanya PKI sama kamu? Enggak. Kalau PKI komunis, kalau kamu komunis. Kalau takut bapaknya pulang, bau banget sih kamu mandi. Dia diperhatikan lelaki lain, bapaknya malah marah-marah. Inilah kenapa bapak, coba kalau bapak yang punya anak perempuan adalah ini Pak, bapak yang punya anak perempuan tapi nggak dekat, siap-siap menerima calon mantu yang memisahkan dari benar. Bagi anak wanita yang sudah first love, cinta pertama, jika dia jatuh cinta ke lelaki seperti bapaknya, tipe kamu kayak siapa? Kayak papa. Yang tipe 90, sebenarnya 90. Kalaupun bukan kayak bapaknya, minimal pilihan bapaknya. Jawab sini, umur berapa? 27. Mana sesuatu? Buat apa? Aku sebenarnya kayak papa. Kalau kayak papa gak mungkin. Mama doang paling beruntung di rumah ini. Ayo ya. Kalau kamu mau nih, papa punya kawan. Anak itu baru pulang dari Singapura, S2. Kemarin papa main ke rumah ini, anaknya kan berpenghasilan. Soalnya kemarin pas dia di rumah, bacanya bagus banget. Soalnya apa Pak? Soal subuh. Kan ada akhir.
itu tidak ya bawah. Karena perempuan kalau bapaknya dia sendiri mencari tidak sampai atau mirip bapaknya. Maka dia terkenapa Fatimah dilamar oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu sahabat kaya raya dan beriman. Iman adalah bukan nomor satu, kedua kaya raya. Nabi ketika datang Abu Bakar ditolak sama Nabi. Tahu kan? Karena Nabi tahu tipenya Fatimah bukan ditolak. Nah, lama datang yang namanya Umar melamar sahabat iman tak diragukan, kaya raya tidak. Tapi agama Nabi ditolak. Yang ketiga datang Ali, iman tak diragukan, tapi miskin. Jujur, ibu, jika adalah soleh kaya datang lama, sama soleh miskin datang lama, pilih mana? Maksud juga kalau ada yang mengerti dalam itu, tapi Nabi pilih soleh miskin. Dan itu Ali. Tahu nggak kenapa Ali? Karena para ahli sejarah mengatakan karena Ali paling mirip baginda Rasulullah. Seolah-olah Fatimah yang tidak memilih Ali ini ayah keluarga. Maka kenapa di antara yang selama ini Bapak lupakan anak perempuan yang kehilangan keperawanan di antaranya karena kasih sayang. Makanya saya berani nantang kalau di jalan raya Lenteng Agung ini jam 11 atau 12 atau jam 2 dini hari ada cowok cewek boncengan, dan kita yakin ini bukan suami istri, masih muda, maka saya berani menantang pasti anak perempuan itu ada sama bapaknya, pasti. Makanya isu kehilangan keperawanan adalah satu isu pantas. Makanya kenapa saya bersyukur bapak-bapak di sini mau hadir untuk kajian parenting. Walaupun saya nggak tahu hadirnya di kota kanan istri atau ya, bisa jadi kan, apa kalau nggak datang nanti pokoknya tidur di teras. Tapi nggak bisa bapak-bapak. Oke, ini masih ada 38 slide lagi ya. Kita selesaikan satu-satu saja. Oke, yang berikutnya lemah menabi hujan marah atau adil kodok, lemah dan hujan marah. Anak yang lemah itu adalah yang kalau marah itu cerai. Makanya tadi isu KDRT tadi, ketika dia tersinggung-tersinggung dipukul, bertanda dia lagi lemah, gampang banget marah, tersinggung, batang otaknya. Nah, oke, tiga isu ini isu pendidikan, isu pengasuhan. Perhatikan, anak bapak kalau ternyata mudah fly, mudah tergoda dan mudah marah, itu tanda generasi yang lemah dan Allah mengingatkan takut kepada Allah. Maka itulah kenapa generasi digital itu seperti tadi sudah kita bahas. Kenapa? Karena mereka terlatih, mereka genetik kita disebut imigran, makanya kita fighter, mereka flighter. Okay. Karena itu ketangguhan harus dilatih. Kalau pengen anak kita tangguh lawan dari anak yang lemah, siapkan satu pelatihnya, kedua siapkan programnya. Kalau nggak ada bahaya. Karena gini, anak kita sering kita bangga kalau anak kita paling benar. Gimana? Padahal Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah bukan membuat sahabat Nggak ada bawa kan nggak? mungkin luruskan. Karena banyak kita yang merasa bahwa kalau anak perempuan sudah selesai pengasuhan sudah. Kalau Nabi itu perempuan gampang banget Nabi jadi seorang Nabi, tinggal ke sahabat dikumpulin, sahabat ya ada Quran hafalin semuanya ya selesai. Tapi bukan itu. Karena yang dibangun oleh Nabi adalah karakter, mental. Makanya nama begitu lupa memang bangga akhlak. Karena kalau anak segera perempuan, maksudnya kita sekedar hafal jangan selesai. Pun kita lupa bahwa belum tentu anak kita itu hafal karena suka bisa karena bisa. Beda dari mana? Siapkan diri anak kita menjadi penghafal Quran dengan satu mental yang namanya murojaah. Tidak ada satu pun orang bisa jadi penghafal Quran kalau nggak bisa murojaah. Karena murojaah itu energi untuk dia bisa terus menjaga hafalannya. Nah banyak anak yang setelah hafalan ternyata murojaah. Sehingga pernah suatu hari saya diundang. Sore ini saya di Samarinda. Ada tuh ya, jangan terbalik kalau nggak ada tuh jadi saya Samarinda jadi bahaya. Jadi di sini dia tetap jadi masalah. Oke, saya pergi ke Samarinda.
Saya ingat dulu waktu saya di Samarinda, saya jadi guru hafiz Quran. Waktu itu acara kelas 7. Ada pengalaman. Ada seorang, jadi kan hafiz Quran itu dulu syarat pesertanya itu maksimal 8 tahun dengan hafalan 2 juz minimal. Terus salah satu panitia datang saya, Ustaz, di sini ada satu anak umurnya 10 tahun, hafalannya 4 juz, tapi badannya kecil, yang kelihatan ke anak 10 tahun. Ya, gimana Ustaz? Apa perlu kita lolosin aja? Bagus apa? Nggak mungkin dilolosin. Kalau lewat 28 tahun kita harus jujur, karena kalau kita bohong jadi isu nanti. Orang tetangganya pasti kan nonton, ini manipulasi. Kalau gitu anaknya kita batalin ya Ustaz, nggak usah audisi. Oh, kalau batalin jangan, dia berhak ikut audisi karena kita menghargai. Tapi urusan di belakang nggak usah. Jadi udah datanglah anaknya. Ini cerita nyata. Anaknya kelas 2 SD. Siapa namamu? Sebutlah namanya. Ustaz dengan hafal 4 juz ya Ustaz. Berapa juz? Siapa aja? 30, 29, 27, Masya Allah. Boleh Ustaz tes? Dari 27 ya. Yang gampang, yang udah langsung mendengar pada Ida waqa'atil waqi'ah. Masuk tahu kan? Laisa liwaqa'atiha katibah khafidatur rafi'ah. Ida mujadil ardu wajah. Yang ini cukup. Bagus. Mulai juz 28. Sekarang saya beda, mau yang di tengah supaya dia nggak langsung kepikiran ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Lanjutin. Ini bisa. Oke, karena surat As-Saff masih gampang. 29 mulai tuh. Saya pikir kalau dari Tabarok paling gampang masuk ketahuan, masuk tengah lagi. Wa annahu kana rijalun minal ins. Lanjutin. Dia tertati-tati tapi masih bisa surat Al-Jin. Nah begitu di 30 saya pakai yang tengah lagi. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu rajim. Dia bilang, boleh bilang lagi Ustaz? Saya ulang. Dia bilang, Ustaz boleh nggak judul suratnya aja? Aku harus bilang dari awal. Akan saya bilang Al-Fajr. Oh iya Al-Fajr. Katanya sudah hafal di 30. Iya Ustaz. Apa hafal di 30 waktu kelas 1, waktu kelas 2 juz 29, waktu kelas 3 juz 28, waktu kelas 4 juz 27. Berarti total hafalan kamu berapa juz? 4 juz Ustaz. Berarti juz 30 hafal dong. Iya Ustaz, tapi itu waktu kelas 1. Waktu kelas 2 nya baru hafal juz 29. Iya, berarti kamu hafal juz 30 kan? Hafal Ustaz. Ya, tapi waktu kelas 1 ulang aja tuh. Dari situlah saya baru memahami banyak anak kita yang hafalannya bukan bertambah tapi berpindah. Sehingga banyak kita yang jujur bangga anak kita ditampilin sudah 30 juz. Itu jangan-jangan akumulasi dari 6 tahun yang lalu. Dulu pada nyetor juz 30, juz 29. Kenapa? Karena kita berlomba-lomba untuk aksesoris, bukan berlomba-lomba untuk yang terkait dengan karakternya. Kalau karakter yang kita bangun itulah esensi dari pengasuhan. Berarti Ustaz yang sudah belum bukan nggak setuju. Tapi esensi pengasuhan itu adalah karena kalau Al-Quran Dr. Sunamurul yang rusak di Aceh juga pada Al-Quran. Berarti apa? Hafalan itu barulah sebagai sebuah pembuka anak kita supaya dekat kepada Allah. Berarti PR-nya harus kita kuatkan lagi. Berarti apa? Ketangguhan siapkan pelatihnya, yaitu siapkan programnya. 5 unsur yang disiapin dari anak kita. Itulah yang berbuah namanya utang pengasuhan. Parenting debt. Karena Nabi bersabda innalil waladi atas diri. Jadi anak itu punya nama. Sehingga kalau tak diberikan jadi utang. Kenapa sih anak saya ya Allah susah banget disuruh sholat? Karena bahan bakarnya anak itu sholat adalah spiritualitas, kesadarannya. Susah banget ya, harus diingetin. Makanya kenapa sahabat itu? Sekarang saya tanya, adakah yang bisa bawakan dalil atau hadis atau atar sahabat yang kalau ketemu anak kecil mereka tanya ini, udah sholat belum?
Kalau ada bawa saya kasih. Ternyata para sahabat kalau ketemu anak mereka tidak sholat dulu. Tahu nggak kenapa? Karena anak zaman dulu kalau ditanya udah sholat belum, mereka tersinggung. Jangankan sholat, ibadah apa lagi yang dikerjakan? Karena mereka itu kesadaran spiritualnya sudah tumbuh, sehingga pertanyaan mereka apa sahabat itu apa Rasulullah adalah ya Rasulullah, ayo amal afdal ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Mereka tanya amalan yang paling utama. Sehingga ketika Nabi bilang jihad bisa bilang diambil, ada kisah kan Zaid Sabit yang badannya kecil langsung ambil pedang bapaknya, yang panjang pedangnya dipakai pada badannya kecil sampai ditolak oleh Rasulullah. Kenapa? Karena semangatnya amalan apa yang paling utama? Karena kita amalan apa yang paling ringan? Karena nggak punya spiritualitas, nggak ada, nggak diingatkan betapa Allah. Itulah kenapa anak kita yang paling ringan, amalan paling ringan. Sehingga mereka itu yang paling ringan cari. Nanti nih, kalau nanti menjelang Ramadan, bisa mereka survei dulu masjid mana yang paling cepat tarawihnya. Jujur aja. Kan kita situ, sudah sono ada masjid, ya 2-3 rakaat 5 menit, mantap. Saya bagus ya. Ada lagi di dalam Universitas Pancasila ada masjid 11 rakaat. Masa sih? Dia berpikir kan berapa? 2-3 jadi 5 menit dapat 11. Datang ke masjid yang order 11 rakaat tadi. Pas banget pada dulu imamnya impor dari Saudi. Baru lepas doang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati salah masjid. Udah enak kali itu. Walaqalin. Amin. Langsung request dalam hati. Puluh. Begitu baca alimnya alim lah. Kita ada itu masjid. Habis itu bikin ya postingan di Facebook 10 masjid daerah Lenteng Agung yang tidak layak dikunjungi. Nama itu kalian akan tercengang kan gitu ya. Kenapa? Karena spiritualitasnya. Jadi kalau kita coba dulu, makanya dulu di kalimat Junduk bin Junada, saya enggak, Junduk itu bilang gini, dia mengkritik tabiin. Tabiin itu hafalannya banyak, tapi ada kekurangannya. Kalimat Junduk ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ta'allama al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an wa nata'allama al-Qur'an fasdaqna bihi imanan wa antum al-yawm tu'allimuna al-Qur'an qabla al-iman. Kami dulu belajar iman sebelum belajar Quran. Pada saat kami belajar Quran, iman kami makin bertambah. Kalau kalian hari ini belajar Quran dulu sebelum iman. Apa maksudnya? Saya sebelum saya bicara kalimat itu masih ada bazar anak-anak. Ada tapi nggak semua pada habis. Aku tadi iman dapat diperkenalkan siapa yang berbicara yakni Allah. Sebentar Quran tentang cara bacanya. Anak-anak kita kalau nggak dikenalkan Allah cuma Quran saja, hatinya nggak bergetar seperti sahabat ketika membaca Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihi ayatu zadatul iman. Bertambah imannya. Kenapa mereka bertambah iman dan bergetar hatinya? Karena ada iman. Makanya iman dulu disebut spiritual itu adalah iman. Sehingga yang kita kenal apa? Iman itu. Nah, sebagian kita menumbuhkan iman itu dengan cara yang salah. Allah dikenalkan tidak dengan yang Allah mau. Kenapa Allah namanya Allah pertama? Karena Allah itu membuat kita itu merasa ada kabar gembira. Tapi kita Gereja, masuk gereja. Allah dengan cara yang berbeda. Gereja apa sih? Sebagai tangan baru menyebut Allah pas lagi coba ya Allah, Masya Allah, Astagfirullah. Lu anak taunya kalau Allah disebut pasti ada satu namanya. Pasti ada piring terbang. Diana. Jadi kebayang Allah itu maha galak. Allah ayun. Kita coba siapa yang makanya kalau anak bermasalah Allah marah, Allah marah, Allah marah. Nanti jangan ditanya balik sama Allah. Tahu dari mana aku marah? Peta kopi nama presiden saja kena undang-undang ITE. Ini Allah tidak boleh. Anak kecil melakukan apa-apa belum bisa. Tahu dulu apa? Dia melakukan sesuatu sampai terjadi Dulu pembunuhan, tadi. tidak ada hisapnya. Kalau sudah diangkat pena kan itu saat balik. Netizen kafe ini. Siapa bilang Allah marah? Netizen kafe tahu. Udah sih. Kita yang marah. Berhadapan netizen. Jadi kita Jalan kan ya? Saya. Kenapa anak kita tidak punya gairah dalam beribadah? Karena gairah itu dari spiritual
spiritual yang menyayangi, dia menyadari Allah baik banget ya. Allah udah banyak melimpahkan kasih sayang sama aku, dari kecil aku dirawat. Jadi dia merasakan itu. Maka spiritual itulah yang hari ini yang hilang. Jadi kalau anak-anak kita sekarang nggak punya gairah ibadah, karena dia nggak ditanamkan spiritual, nggak ditumbuhkan spiritual. Kita nyuruh dia sholat, tapi dia seperti gerakan robot. Bagi sebagai anak remaja juga, sholat itu senang yoga syariah. Yang penting gerakannya, hatinya nggak terkoneksi, bodo amat. Ini pertama, makanya ada yang pakai jilbab tapi tidak memakai jilbab itu sebagai sebuah bentuk ketaatan karena Allah menyuruh. Tapi kenapa? Karena bentuk fashion. Makanya pakai jilbab tapi dia melakukan goyang erotis di TikToknya nggak sadar itu adalah menghilangkan dirinya. Oke. Yang kedua emosional, anak butuh kasih sayang. Makanya kalau anak nggak pernah dipeluk, tumbuhlah jadi anak yang namanya skin hunger. Skin hunger itu anak yang nggak pernah dipeluk, tumbuh jadi anak emosional, gampang marah. Ya, makanya anak netizen plus 62 nyebutnya Juniper, Juli nyihir baper. Kalau kita ketemu ada orang yang begini, itu karena dia skin hunger. Pernah ketemu nggak ada orang yang kalau kita senyum di komentarin, lu kenapa senyum sama gua? Kenapa maksud lu? Enggak kan gua pengen ramah sama lu, apaan lu, respek, asu lu. Kita belajar kan, itu gua besok biasanya bener. Kita lewat dengan dia, kita nggak senyum. Di komentar itu orang sombong banget. Senyum salah nggak senyum salah. Orang kayak gini itu mengalami fakir emosi karena nggak pernah dipeluk, nggak pernah disentuh, nggak pernah disayang. Makanya tumbuhlah jadi suami yang dia kasar, gampang kasarnya sendiri. Dan itu dia. Yang ketiga intelektual. Anak-anak dasar intelektual biasanya ngomongnya biasa terserah. Ya itu deh. Itu yang membuat anak kita nggak bisa memutuskan. Kalau nggak dapat sesuatu bunuh diri. Gue nggak tahu nggak dapatnya lagi bunuh diri. Karena intelektualnya tidak lagi. Dan itu ya. Yang keempat fisikal bukan sekedar makan minum tapi juga tumbuh kembang terkait sensorinya. Kenapa ada anak yang misalnya mudah limpuh kalau naik angkot, bahkan mabuk kalau naik kapal laut karena fisikalnya tidak distimulasi kalau tidak distimulasi, motoriknya tidak distimulasi. Terakhir sosial, dia kenapa dia kalau di tempat itu ngomongnya itu nggak bisa ramah orang karena tidak diajarkan sosial. Ini yang membuat anak-anak kita yang menjadi kuat. Itu membuat dia tidak menyendiri dan sebagainya. Nah, 5 hal ini hanya bisa dilatih oleh siapa? 2 sayap, yaitu ibu dan ayah. Makanya kenapa ibu itu wajib nggak boleh absen, ayah pun juga. Saya berapa tahun belakangan selalu campaign ayah, karena memang risetnya begitu. Ayah tidak terlibat dalam pengasuhan. 1, anak perempuan. Yang 2, G yang saya tadi ceritakan itu juga cerita. Kenapa jadi G? 8G itu bilang 100% karena nggak punya figur ayah. Dan dari kita ingat waktu sekarang Neni itu babysitter. Neni babysitter banyak ibu atau bapak? Hah? Ibu. Masuk playgroup, grup banyak ibu atau bapak? Ibu. Masuk TK banyak ibu atau bapak? Masuk SD kelas 1 kelas 2 banyak ibu atau bapak? Ibu 0 sampai 7 tahun usia emas. Tapi ibu mulu makanya anak kita nggak tahu bagaimana jadi laki-laki karena dia didukung sama ibu. Maka waspada pada kita cara tahu ini. Itu ada di mati ibunya begini. Kalau bapak wah, itu sederhana, tapi itu menentukan betapa dia mengkopipes ibunya. Diceritakan di TK, kisah Umar bin Khattab, tapi cerita ibu Tina, ibu gurunya, kan nggak nyambung. Nah, ini ibu Tina bercerita Umar. Umar itu gagah. Umar, pulang dia. Bunda, aku tadi udah kayak Umar itu kata Umar gagah. Kenapa begitu? Karena harusnya cerita Umar itu bapak-bapak sini. Umar, ini nonton bisa kenalnya, Umar. Tapi anak gak pernah melihat. Maka kalau ada anak yang kelihatan laki-laki ototnya sispek, jiwanya mondek, ya kan banyak ya. Lelaki bertulang lunak atau lelaki resto, kenapa bisa begitu? Jawabannya karena gak punya figur ayah, lagi-lagi bapak lagi. Karena hari ini anak-anak kita adalah seperti kalau dikatakan Luther sayang papa, dia punya 2 sayap untuk terbang tinggi untuk besar. Sayang ibunya aktif, sayang bapaknya enggak. Sayang bapaknya aktif, sayang ibunya enggak, sama ruginya. Makanya konsep Quran itu tentang zuriatan atau yang baik itu dimulai dari Rabbana hab lana min azwajina, pasangan berbarengan baru zuriat.
Jadi wajib kafal pada tinggal operasi. YouTube tiga. Baik. Ada nggak tahu belum. Wah ini panjang, udah. Ini pembahasan baru. Soal Quran di mana? Sudah selama. Oke. Allah katakan, "Falyattaqullah." Singkat saja. Bertakwa buat anak itu rusak karena maksiat kita. Emang live IG? Makanya di antara pelajarannya Live di antara apa pesan, YouTube? ya, terlalu dia ada satu kalimat saya nggak mungkin kan, tapi kisah Ada tentang live. Oh, ada live IG. orang masyarakat Abu Mas'ud tadi ini. Satu kalimat yang saya ingat dari Muda Biniat dan kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Enggak kan? La asyallah faraqtu dzalika bi qulubihi ma YouTube kali nanti. Iya. Enggak, Mbak. Enggak ada kan? Sungguh aku pernah maksiat sama Allah dan dampak maksiat itu adalah 4. Satu, kendaraan yang bermasalah. Kita punya kendaraan Ferrari, pokoknya yang bagus dari Lamborghini, ya, apapun itu mesinnya memang dari BMW, dari misalnya dari perusahaannya, tapi kendalinya dari Allah. Seperti yang kita katakan dalam doa, Subhanalladzi sakholana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Tahu artinya? Maha suci Allah yang mengendalikan kendaraan kita tak punya kuasa. Saya tadi bilang bahkan yang namanya Tuhan tak bisa menghentikan lagi kami. Apa yang terjadi? Ditahankan Allah. Sehingga kalau kendaraan bermasalah, periksa hubungan kita dengan orang tua ini anak dan pasangan yang susah diatur. Suatu hari ibu datang ke saya komplain, Ustaz dulu pernah rekomendasiin pesantren ini loh ke saya. Tapi saya kecewa banget, 2 tahun anak saya di sana. Itu anak saya ternyata, ya Allah Ustaz, dia kalau udah di rumah main game mulu, tidur mulu, bangun siang, bingung saya dan ngelawan mulu. Kata Ustaz pesantrennya bagus, kurikulumnya bagus, tapi kok begitu juga? Saya jawab begini, Bu, saya punya cerita tapi benar ya. Ini ceritanya gini, kayak ini cerita nyata. Saya pernah diundang di acara kajian malam khusus pegawai laki-laki malam di sebuah BUMN di Kemayoran. Kajian selesai jam 10 malam dari habis isya, karena diskusinya banyak sekitar 10 atau 12 orang. Setelah kajian saya pesan Gojek, waktu itu saya nggak bawa supir, jadi saya pesan Gojek. Datanglah supir Gojek yang ramah, ya, tapi banyak ngomongnya. Pada saya lagi capek, sebenarnya saya paling males. Malam Pak, mau pakai helm atau enggak? Saya cerita, mau pakai masker belum pandemi, enggak. Sepanjang jalan itu bergojek aja ngobrol dulu. Bapak kerja di sini Pak? Saya jawab singkat, kalau dicapekan enggak. Oh, kerja di mana Pak? Di mana-mana. Supaya tahu singkatnya. Oh, Bapak kerjanya banyak juga ya, berarti Bapak uangnya banyak tuh. Di mana-mana berarti berapa tempat tuh Pak ya? Belum tahu Bapak kerjanya apa? Ngajar. Oh Bapak ngajar. Boleh tahu ngajar apa? Ngaji. Oh Bapak Ustaz. Oh itu saya boleh nanya nggak Pak Ustaz? Ya, tadi kan situ banyak nanya. Gak mikir. Ya udahlah tanggung dan tahu Ustaznya kan tanya apa? Ini Pak Ustaz. Jadi kan ditawarin tempat aplikasi. Saya kan sudah Gojek, ditawarin aplikasi yang fungsinya ngeblok semua orderan GoFood larian saya dan teman-teman yang masak aplikasi itu. Jadi bayarnya cuma 100.000, tapi manfaatnya kita bisa ngatur semua orderan permintaan itu berdasarkan aplikasi ini. Bisa ngakalin. Oh gitu? Ya benar Pak Ustaz. Emang Pak kami wah ini bisa dikasih penghasilan Pak Ustaz. Benar deh. Cuma saya gak ragu aja. Kira-kira hukumnya gimana Pak Ustaz? Saya ini bukan ahli fikih. Saya nggak jawab dulu, saya begini, ya boleh aja. Tapi tanggung resikonya ya. Emang resikonya apa Pak Ustaz? Resikonya istri suka melawan, anak susah diatur. Tiba-tiba dia langsung berhenti. Pantesan. Langsung berhenti. Ya elah berhenti. Jangan pulang. Pengen ngajak ngobrol. Lah, itu Bapak tahu nggak? Gunung Sahari ada lampu merah itu yang dulu masih ada detik mundur dari 180. Jadi lampu kuning kan orang mah jalan kenceng dia malah sengaja pelan merah. Dia kan ngajak ngobrol. Dia kan saya bilang Pak, cepat mana merah masih 180. 3 menit tuh. Akhirnya dia bilang udah kenapa Pak? Ini kalau sama istri mah udah lama banget saya berantem. Mama anaknya seperti kan
Maksudnya awalnya gini, dia nasib pesantren di daerah Bogor. Kelas 7, saya tak kelas 8. Dan 2 minggu yang lalu anak saya nelfon saya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tonton ngomong gini, Pak, lain kali kau kirim uang bulanan yang halal aja, jangan yang haram-haram. Saya kan tersinggung. Lah kok kamu ngomong begitu sih? Kenapa? Iya, soalnya 2 minggu hafalanku gak nambah-nambah. Kata ustazku, kalau hafalan gak nambah, periksa sumber cerita kamu. Kata Allah atau ibu layak boleh baik. Allah itu baik dan terima yang tidak baik-baik. Yang ngasih makan aku kan bapak. Ya bapak kali ngasih orang yang ini. Saya kan dulu sempat diem aja tuh. Udah nanti gue saya kan jawab. Tapi udah bertanya Ustaz, saya langsung banget Ustaz. Saya bilang gini, jadi gimana Pak? Oh tetap dong, kalau Ustaz minta saya sekolah, langsung dibuktikan lagi saya sekolahnya. Cerita ini saya ceritakan TV pemerintah. Wah, udah dia sadar nangis. Saya bilang apa sama saya? Tetap suami salah gitu. Ujungnya suami juga salah ya. Sudah suami saya gitu. Maksud saya gini. Saya hebat apapun smart school pendidiknya, ada Ustaz Hani, ada Ustaz lainnya, gurunya keren-keren, program keren-keren. Tapi kalau bulunya rusak sama bapak ibunya, jangan ngasih makannya haram, rezekinya haram, maksiat bapak dan ibunya dan perbaiki, tidak bakalan. Ya, makanya kata Allah, jangan periksa anaknya, periksa diri orang tua yang paling terburuk. Ya, ini pertama. Ya, jadi kemudian kedua, barulah awalnya qaulan sadida. Qaulan sadid. Qaulan sadid maknanya 2. Ini pembahasannya panjang. Nanti kalau mau ini, saya setiap kajian parenting, saya selalu bilang motivasi diri saya adalah saya ingin Bapak Ibu jangan cukup rasa belajar kali ini. Karena saya bilang mencari belajar parenting lama. Karena itulah saya menyarankan Bapak Ibu ikut program e-course. Kami punya e-course yang kalau Bapak Ibu bukan yang lainnya atau siapapun nanti ada tanya informasi depan ada buku yang kami persilakan dibaca. Ya itu silakan Bapak Ibu pelajari. Dan sendiri mengenai informasi. Nah, di antara ini qaulan sadida, makna pertama kata Imam Ibnu Katsir. Ini saya ngomong dari tadi saya sudah mikir, kok saya nggak ngerti nih jam berapa saya selesai gitu. Kayaknya enak banget ya, MC nyantai, santai. Ini kalau sampai asal saya tinggal pesawat, ngerti apa? Kalau dari tadi saya nyari jam dari tadi, sadar nggak saya dari tadi gitu. Bu ya saya dikasih tahu gitu, gitu. MC kok gabut gitu. Ini jam berapa? Biar saya cepet gitu loh. Ini kalau dibuat panjang doanya. Buat panjang kalau bapak jalan kasihan tuh. Ibu dan jemuran dulu diangkat. Oke, gak apa-apa sikat ya. Pertama kata bahasa dia mana mustaqimah lah dibincang oleh imroh. Perkataan yang jujur tidak berbelok. Ngomong sama anak gak boleh dusta, gak boleh ngakal-ngakalin. Makanya saya gak percaya dengan teknologi komunikasi efektif. Kalau efektif itu seringkali orientasinya hasil. Contoh, cara efektif buat anak tidak main handphone. Pernah dengar lagi di TikTok? Pada saat anak tidur, mata anak digambarin pakai spidol, kemudian matanya bengkak, pas bangun tidur kasih kaca. Kemudian dia bilang, kok mata kamu begini mah? Kamu tuh main handphone terus. Makanya jadi bukannya bengkak, main pergi itu bener, efektif kan? Efektif, tapi ini menyelisihi kaidah komunikasi. Tanpa sadar ibu berdusta, sehingga muncullah yang namanya ciri-ciri distrust, tidak percaya, nggak percaya, mama tuh nggak bohong. Nanti udah gede nggak mau nanya, bohong lah. Bohong itu adalah satu indikasi bahwa kita nggak dipercaya lagi karena orang lain. Karena kita seringkali ngomong lagi, makan obat nasinya nangis. Dan kita selalu tidak serapu itu kan nasi, emang dia jomblo apa? Sampai nangis kalau nggak dimakan. Dan kenapa kita kalau nggak makan ditangkap Densus 88? Sejak kapan Densus 88 punya jobdesk menangkap anak yang tak pernah makan? Kita itu mendusta anak, pasti gampang anak nggak percaya. Makanya kalimatnya adalah harus jujur. Itulah prinsip pertama mau komunikasi sama anak.
Karena anak akan senang orang tua jujur. Makanya saya termasuk mengkritik lagu-lagu yang kadang nggak jujur. Pernah dengar lagu Nina Bobo? Kan nggak jujur. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo, gigi nyamuk. Bertanya emang nyamuk punya SOP kalau nggak bobo gigi, kalau bobo gigi. Justru lagi bobo digigit. Nah ada kan orang lagi bobo bobo digigit juga. Ini nyamuk nggak bener lagunya apa ya? Bukan begitu. Nyamuk itu dia mau gigit menggigit itu masalah bobo nggak bobo. Kecuali nanti kalau nggak pakai autan digigit nyamuk, itu benar tuh. Itulah kata saya bilang, karena lagu aja kita harus refleksi. Ya oke. Yang kedua, makna mustaqim dalam pola salida adalah sawab Imam Nawawi dalam tafsirnya. Sawab itu tepat. Komunikasi yang mana itu tepat. Tepatnya apa? Pembahasannya menjadi panjang. Satu, tepat secara usia. Anak itu usianya berbeda. Lah terkabut dan tobat. Kamu akan melewati fase hidup. Jadi sampai cucunya. Anak mereka butuh kayak gitu. Ya Nabi suatu saat Husain lewat begini, nggak boleh. Kenapa? Anak mereka butuh alternatif. Makanya kenapa guru TK harus alternatif? Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan bermurid. Sama anak TK, nggak boleh sama anak SMA. Semuanya tangan ke atas. Anak SMA dituin muntah-muntah deh. Nggak mau. Makanya harus tahu anak TK begitu atraktif. Bapak-bapak baca buku, bapak ada bukunya kan tuh anakologi. Buku itu guru saya yang baca. Karena kenapa anak? Jadi kalau bapak video call, telepon anak nih, bapak harus atraktif. Jangan video call sama anak dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup sama anak. Kok ditutup kan? Tadi Abu Baidah itu. Ini kan Abu Baidah. Iya. Anak remaja kurangi banyak bicara, banyak diskusi berpikir. Makanya orang tua seringkali berkonfrontasi dengan remaja karena nggak tahu teorinya. Apa-apa nasihat, anak remaja nggak mungkin nasihatnya butuh latihan berpikir. Makanya jadilah coach, bukan preacher. Kalau udah anak remaja, ibu-ibu banyak anak remaja kalau banyak ceramah, banyak ngegas. Ibu tahu nggak kenapa anak sebut remaja? Karena di masa orang itu dilarang ngegas, rem aja. Jadi jangan ngegas. Oke ya. Berikutnya tempat dan jenis kelamin. Boleh sadar kalau dokter laki-laki nggak sama dengan perempuan. Makanya pendidikan laki-laki beda dengan perempuan. Nggak boleh sama. Pelajari Korsya. Kalau mau itu di website kami. Yang berikutnya adalah tempat secara tabiat. Surat Al-Isra ayat 40 yang menulis laki-laki. Anak kita tidak semuanya yang laki-laki harus jadi Umar. Karena boleh jadi Utsman yang pemalu, boleh jadi Abu Bakar. Yang penting mereka adalah sahabat yang beriman. Oke, terakhir tempat secara situasi. Bedakan kalau pagi, siang. Pagi itu anak butuh booster, makanya nggak boleh ada nasihat di pagi hari. Pagi hari itu adalah bangun booster. Nabi kalau pagi itu biasanya nanya mimpi. Kata Nabi kalau habis sholat subuh, haroa ahadun baga taruya. Siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam? Jadi kalau pagi nanya mimpi, dan sesuatu yang menyenangkan, mimpi indah. Jangan pagi-pagi nanya harga pertamax sekarang berapa ya? Itu bikin beli stres. Tahu nggak harga dolar berapa itu bikin stres? Oke. Jadi itu sesuatu yang harus kita miliki. Oke. Kurang lebih itu yang diajarkan yang saya sudah. Mudah-mudahan bisa mamaan gitu ya. Klik ya di website www.depan.id. Mudah-mudahan bermanfaat dengan waktunya yang lewati. Itu yang bisa kami sampaikan. Aku belajar pasal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik pagi ini ya, daging semua isinya. Ya. Masya Allah, Ustaz kondisi tadi itu naik juga jadi lewat. Ya baik, Bapak Ibu, kita buka sesi pertanyaan, tapi kita batasi untuk pertanyaannya kita lepaskan di jam 11, di jam 11.15, gitu ya. Maaf, sekali lagi kita lepaskan pertanyaan sampai di jam 11.15 ya. Jadi kita mulai dari 2 pertanyaan dulu, boleh? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kita mulai Bapak santai ini ya. Boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, ujroh yang sering kita bilang dalam banyak ayat itu sering disebut sebagai hal yang lumrah dalam metode mendidik. Cuma ujroh ini harus pakai metode yang pertama. Ujroh adalah salah satu nilai penanaman tauhid. Biasanya kalau mau ngasih hadiah, jangan bilang dari saya, dari papa, karena dia lupa bahwa di situ ada Allah yang berkehendak memberikan. Jadi kalau tanya siapa yang ngasih hadiah, papa kan begitu. Allah ngasih lewat Allah. Ini yang pertama. Jadi anak dalam hal ini dia dalam mendapatkan. Yang kedua adalah berikan hadiah itu kalau bisa di akhir bukan di awal. Karena kalau di akhir, setelah dia berusaha dan berhasil, kejutan itu memberikan pengaruh untuk dia besok lebih baik. Di awal boleh nggak? Boleh. Tapi bagi anak-anak usia setelah di atas 7 tahun, yang paling penting adalah penghargaan dia, bukan lagi hadiah. Misalnya mengatakan, papa bangga sama kamu, papa senang sama kamu, bapak merasa luar biasa. Kenapa? Karena yang kita lihat bukan lagi hasilnya tapi prosesnya. Contoh gini, kok anak kita udah 10 tahun, ya saya ngomongnya gini, Masya Allah, tadi papa dengar kamu nentengin belanjaan mama kamu dari jalan itu, padahal kan berat banget ya. Bukan hebat anak papa itu nanti, itu sebelumnya. Tapi hebat itu gak usah diucapkan, nanti cukup bilang, papa dengar kamu kemarin di pesantren bangun jam 3 dan kamu langsung berangkat. Menyebutkan proses dan usaha anak itu lebih dibutuhkan di saat anak sudah umur di atas 10 tahun. Apakah dia itu berpengaruh? Pastinya berpengaruh. Tapi yang paling efektif membangun motivasi internal bahwa dia itu bisa puas. Yang paling penting melibatkan Allah dalam itu. Baik, terima kasih dari untuk dari ini. Boleh yang sebelah sini pasti kita tahu. Saya sering katakan ini ya, tidak ada kata terlambat dalam pengasuhan. Ya, terlambat itu hanya untuk datang bulan dan gajian. Ya, ini penting. Batas kita terlambat sampai datangnya ajal. Makanya hatta ya jangan yakin. Kalau nggak mamah dulu yang mati, kami mati. Sudah itu terlambat. Tapi selagi masih ada nyawa, kita nggak tahu di ujungnya di dalamnya itu kita nggak tahu. Tapi memang anak-anak yang lepas 15 tahun butuh effort yang besar karena kita mau tak mau mengalami kondisi yang disebut parenting debt, utang pengasuhan. Utang pengasuhan itu kata para ulama, apa yang kita tidak berikan hak anak di masa kecil, anak akan menagih bisa dewasa dan berlaku menyebalkan. Kenapa sih anak saya itu cuek banget sama adiknya? Karena empatinya tidak terasa. Kenapa sih dia pada masalah flight? Itu utang pengasuhan. Utang pengasuhan itu terkait dengan kebutuhan anak yang 5 tadi. Spiritual, makanya kenapa ya dia bisa jadi utangnya di spiritualnya. Kenapa sih dia itu sering gampang marah dan pikir emosinya? Kalau kita sadar, kalau kita tahu ini punya pengasuhan, apa yang kita lakukan? Satu, minta maaf pertama ke Allah. Minta maaf pertama kemana? Kenapa? Karena sejatinya kita anak-anak yang kita itu kita tidak
ini diamankan mobil Suzuki di rumah. Ustaz, kalau mobil Ustaz ya Tesla nih di rumah Ustaz sebulan. Ya, Ustaz mau pakai silahkan, tapi sebulan. Nanti saya ambil. Baru 2 minggu dia nengok garasi rumah saya, ternyata joknya patah. Catnya ternyata terkelupas, joknya robek. Dia ngelihat saya apa tindakan saya pasti bilang, ya Allah maafin yang benar deh. Nanti sebelum pulang saya beresin, kalau saya bawa bengkel, saya perbaiki. Saya minta maaf. Maka yang pertama minta maafnya ke Allah, karena anak itu sejak lahir fitrahnya baik. Bisa jadi kita yang lalai, kita yang kata dulunya yang udah rusak. Maka kita minta maaf. Yang kedua, perbanyak amal soleh. Karena utang lunasan itu kayak bank konvensional, banyak bunganya. Kenapa sedang banyak bunganya? Karena orang itu bakal tergerus emosinya. Banyak orang itu yang memperbaiki diri lupa. Ustaz, saya udah berubah, Ustaz. Sudah 2 bulan saya perbaiki, tapi anak saya masih begitu aja. Saya bilang, ibu, anak ibu salah aku berapa lama? 15 tahun, Ustaz. Ibu berubah berapa lama? 2 minggu. 2 bulan. Ibu melakukan kesalahan 15 tahun, idealnya 15 tahun plus enaknya. Berarti lama banget Ustaz. Nah, mempercepat pembayarannya dengan cara beribadah minta tolong kepada Allah. Makanya orang tua yang sadar tentang pengasuhan, sholatnya diperbaiki, sedekahnya perbanyak, wakaf tanah kalau ada perbaiki, berkhidmat ke umat karena cinta Allah yang sungguh menolong agama Allah, Allah akan tolong. Maka mempercepatnya cara seperti itu. Baru yang ketiga, kompak sama pasangan. Gak usah saling menyalahkan. Karena kata pertama pengasuhan anak itu adalah bantah-bantahan tidak kompak. Bahkan 80% masalah anak berubah dari istri tidak harmonis. Bisa jadi kenapa anak tidak kompak sama bapak ibunya? Karena kita yang bisa jadi kelihatan tidak akur. Contoh ya, ada seorang ibu WA saya, tolong saya Ustaz, saya mau konsultasi anak saya makin narkoba. Ustaz, saya bingung banget. Saya bilang boleh, tanggal sekian saya jadwal kosong dan saya minta suami ibu hadir. Kalau nggak saya nggak terima konsultasi dengan pas lawan jenis berdua. Saya usahain Ustaz sampai saya itu orang susah banget. Oke, mau nggak suaminya? Ketemulah di hari yang ditunggu. Kalau suaminya cuti atau isi kantor. Saya baru salaman sama suaminya, ibu ini duduk langsung nggak tahan langsung curhat. Ya Allah Ustaz, ternyata anak saya bukan sekedar laki, jadi badan Ustaz. Jadi gimana ya Ustaz? Suaminya ngerespon, lebay. Gak mungkin juga anak jadi bandar, mungkin maksud kamu pengedar. Masa saya menjadi bandar, lebay banget tuh kayak dramanya. Apa itu? Dia bangga dicurang sama Ustaz. Kamu kayak tahu masalah anak doang. Kamu kan cuma bisa bikin doang. Suaminya tersinggung, kamu pikir kamu doang ya? Aku berarti anak, cuma gak kayak kamu. Bawa yang teman-teman, anak yang akan sama kamu. Tujuh anak keluar. Saya ngeliat itu. Akhirnya saya tanya, oke, mau ya Ustaz, komennya seperti itu. Gak apa-apa. Jadi dia tuh, saya mau bahas itu karena anak dulu. Ibu udah berapa tahun nikah? 17 tahun Ustaz. Ya gimana tuh rasanya menikah sama suami? Ya mau gimana lagi, udah takut. Ketika seorang istri kalau mau gimana lagi dan takdir itu bukan bagaimana. Tahu kan? Di balik pernyataan ini tersimpan pernyataan selama 17 tahun dia menyimpan emosi negatif sama suaminya dan itulah dibuang ke anaknya. Jadi anak-anak itu sering kecipratan emosi bapak ibunya. Gimana bisa sopan sama bapaknya? Karena saking sekali ibunya mencelik-celikkan bapaknya tanpa sadar. Kenapa dia nggak ngaku sama bapaknya? Karena ibunya nggak sadar betul. Bapaknya coba bapak. Kayak dulu disakiti. Orang lain makan daging, mama makan hati gitu. Orang lain kurus karena herbalife, kalau mama this is my life. Yang kayak gini, anaknya komplain loh, papa kata mama, papa begini. Mama kamu dengerin, mama kamu kan stres. Papa nunggu di lampu merah, lagi nangis-nangisnya
Jadi anak itu sulit mendapatkan nilai value dari bapaknya atau dari ibunya karena 80% nya itu karena bapak juga. Karena itu berdamai. Kita promosi selain itu baru kita maaf ke anak. Yang paling penting yang kelima, pelajari apa isu yang utama dari 5 yang tersebut. Isu pertama di mana? Kenalinya di mana? Kalau utang pengasuhan itu berkaitan dengan perilaku yang dilabel oleh orang sekitar. Oh, si ini ya dia suka egois ya, berarti egois itu karakter dia yang disebut utang pengasuhan. Oh, itu ya yang orang itu kalau ngomong cepat terus ya. Nah, ada yang kayak luka pengasuhan. Luka pengasuhan terkait dengan psikis, nggak pede, gampang marah, emosional. Nah, kalau udah seperti itu kita harus memeriksa. Nah, kalau sudah tahu itu, bayar. Kalau punya luka, langsung luka. Jangan nasihati dulu. Terminologi kalau punya anak bermasalah, connection before correction. Connection before correction. Jangan mengkoreksi sebelum koneksi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang, suara saya terdengar? Terdengar ya? Saya selain melakukan ini di setiap kajian, karena materi sebagai apapun, kalau koneksinya dari belakang, maka nyampe. Siapa nyampe? Saya pernah diundang di sebuah pulau, sebuah provinsi. Itu mereka menghargai saya sebagai ustaz. Saya muliakan banget. Saya pakai pesawat, bisnis. Terus saya dimuliakan juga dengan hotel yang bagus. Tapi begitu saya misi ceramah, waktu itu audiens saya sampai 1000-an. Ternyata soundnya bener. Makanya kenapa saya dulu bilang gini, kalau undang ustaz yang pertama kali ini adalah soundnya. Nah, sound hari ini bagus. Ya. Kenapa? Karena ceramah sebagus apapun itu akan nyampe. Karena connection itu lebih penting daripada correction. Ibu mengkoreksi anak, tapi tidak ada koneksi, tidak nyampe. The main problem of parents today is disconnection. Masalah utama pada mereka terputusnya koneksi. Jadi kalau kita koneksi, anak zaman dulu dinasihatin orang tuanya itu masuk kuping kiri, buat kuping kanan. Kalau anak zaman now, nggak mau biarin masuk kuping kanan. Karena kalau masuk kuping kiri, kuping kanan masih kayak gitu. Tidak. Maka kesimpulannya, kalau udah punya isu utang masa itu, nah kalau utang masa itu bayarnya nggak dengan ceramah. Bayarnya dengan dia memperlihatkan langsung. Anak itu gampang di bapaknya, katanya nolongin orang, lalu bapaknya liatin. Jadi dia melihat cara memperbaiki yang disebut utang masa. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Henry. Bapak Ibu hadirin sekalian, karena waktu yang terbatas, insya Allah dua pertanyaan tadi sudah bisa cukup menambah lagi apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Henry Syarman. Mohon izin untuk sesi tanya jawabnya diakhiri, gitu ya. Kita sudah di 11.15. Acara berikutnya yaitu doa penutup. Mohon izin dipimpin oleh Ustaz Henry Syarman kepada Ustaz Henry di persilakan. Baik Bapak Ibu, kita lihat di akhir dari sesi kita. Di luar ada buku kami. Saya bawa buku untuk dibaca, bukan untuk dibeli. Sehingga kalau niatnya beli nggak baca, dengan nggak usah. Saya serius. Kenapa? Karena saya pengen dapat amal jaringan lewat buku. Makanya saya izinkan Bapak Ibu untuk men-screenshot kalau memang tertarik bukunya tapi pengen beli. Yang penting dibaca. Mau fotokopi boleh, ya nggak boleh dijual lagi. Makanya boleh men-screenshot. Ya kita izin aja kalau saya boleh nggak mas saya screenshot semua isinya. Walaupun kurang kerjaan dari ini. Yang nggak boleh adalah beli tapi nggak dibaca. Makanya saya selalu bilang sama saya, bilang mau dibaca tahu apa?
Ya, saya bukan cara-cara, memang itu komitmen saya. Pernah saya ketemu jamaah, Ustaz, anaknya saya sudah beli buku Ustaz, sudah dibaca belum? Belum. Saya bilang, Bu, balikin, nanti saya ganti. Terus saya, kenapa? Saya bilang mengikuti sampai berjaga dan kali saya bikin buku edisi sampulnya doang. Nanti gue beli deh, isinya nggak ada, lebih murah nih, gue taruh baca. Dan sampulnya dari buku ini gue beli bukunya sampai ini kami nggak baca. Ya itu ya, itu lumayan banget. Baik, kita tutup majelis kita dengan doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan ainin, hamdan dzikran mahmud kami kasihan. Ya Rabbana la tahrimna min fadlika wa min karimika wa min sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam. Kami hadir di siang hari ini Allah dan rangka memperbaiki diri kami Allah. Kami bermuhasabah. Kami sadar kami begitu orang tua belum sempurna. Maka izinkan kami untuk perbaiki diri kami, memperbaiki ibadah kami, perbaiki kualitas komunikasi kami. Ya Allah, sungguh kami sadar anak-anak kami yang saat ini tumbuh dengan pengasuhan yang tidak patuh. Kami yang sering melakukan hal-hal yang mengintimidasi mereka, menekan mereka, memaksa mereka. Bahkan kami yang tidak mencontoh yang baik mereka. Kami mohon ampun ya Allah. Karena itu kami mohon ya Allah, izinkan kami di sisa umur kami untuk perbaiki apa yang kurang, untuk meluruskan apa yang bengkok, untuk merapikan apa yang berserakan. Sungguh Allah sebagai penolong bagi kami ya Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk bisa masuk surga bersama-sama ya Allah. Izinkan kami mengajak pasangan kami, bapak ibu kami, anak dan keturunan kami berkumpul bersama di akhirat di surga ya Allah. Izinkan kami di akhirat berjumpa dengan kekasihmu Rasulullah SAW. Ya Allah, sungguh kami mengharapkan bisa berjumpa dan lihat wajah Nabi pada mahsyar. Kami diberikan minuman di telaga Al-Kautsar. Kami disapa dan disambut sebagai bagian umat Nabi SAW. Sungguh itu adalah momen yang kami rindukan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, izinkan kami memiliki umur yang panjang dalam ketaatan kepada-Mu. Dan sekiranya kami wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Mampukanlah ya Allah di saat ini saat azan dan menjemput mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mampukanlah ya Allah. Jangan dulu mencabut nyawa kami saat kami sedang berbuat dosa. Ampun ya Allah. Jangan dulu mencabut nyawa kami saat kami melakukan maksiat. Ampun ya Allah. Berikan kesempatan ya Allah. Berikan kesempatan ya Allah untuk bisa mendatangi Engkau langsung, menemukan Engkau di surga. Kami tak ingin masuk ke neraka walaupun sedetik kami tak sanggup ya Allah. Ya Allah Rahman, di taman yang penuh fitnah, jagalah diri kami dan keluarga kami. Jagalah diri kami agar kami jadi orang tua yang soleh dan soleh. Bantulah diri kami untuk membimbing anak-anak kami agar mereka bisa menjaga akidahnya, menjaga kehormatan dan menjaga akalnya, jiwanya, hartanya dan kehormatan mereka. Ya Allah Rahman, dekatkan kami kepada perkumpulan orang-orang soleh yang membawa kami kepada kebaikan akhirat dan jauhkanlah kami dari lingkungan toksik yang merusak akhirat kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.